Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di sini kalau kita lihat, ini kan ada sebuah fungsi pertanyaannya adalah turunan pertama dari sebuah fungsi 3 per akar pangkat 5 dari si X pangkat 1 nih. Anyway, kalau misalkan kayak gini, ini kan ada akar-akar ya. Pokoknya kalau ada akar-akar, ini tuh wajib banget kita ubah ke jadi pangkat pecahan gitu loh. Di sini kan dia kalau misalkan dia nggak ada pangkatnya ya, sebenarnya dia tuh punya pangkat 1 cuma nggak ditulis. Jadi untuk yang di bawah ini nih, yang tadinya akar pangkat 5 dari X pangkat 1, ini tuh harus kita ubah jadi pangkat pecahan. Jadi pangkat pecahannya itu adalah ini nih, angka yang di dalam itu tuh sebagai si pembilang, lalu yang di luar si akar adalah sebagai penyebut. Jadi kayak gini, X pangkat 1 per 5. Nah di sini fungsinya itu kan pertama, kalau kita terus lagi ya, dia kan 3 per akar pangkat 5 dari X pangkat 1. Nah ini 3 per, nah yang tadinya akar kita ubah jadi gini nih, X pangkat 1 per 5, X pangkat 1 per 5. Anyway, di sini basic apa sih namanya, materi eksponen ya, atau materi pangkat gitu, ini sangat berpengaruh nih. Anyway, kalau misalkan dia udah kayak gini nih, ya udah dia tuh harus kita ke atasin. Nih si X pangkat 1 per 5 tuh harus kita ke atasin. Kalau misalkan ke atas, dia tuh berubah pangkatnya ya, pangkat itu berubah menjadi negatif, pangkat negatif. Nah kayak gini, pokoknya yang saya udah ajar, maksudnya yang kelas yang saya ajarin pasti tau lah ya. Jadi pokoknya tinggal ngebahas doang ya, saya nggak ngajarin. Aduh. Nah sekarang ini pakai rumus umum, berarti kan pangkat harus turun, berarti kan min 1 per 5 dikalikan dengan 3 adalah min 3 per 5 X pangkat min 1 per 5 dikurang 1. Nah ini pembahasannya adalah min 1 per 5 dikurang, kalau 1 kan berarti kita lihat ke penyebutnya, kalau di sini 5 ya udah berarti 5 per 5. Min 1 min 5 adalah min 6 per 5. Berarti di sini jawabannya adalah min 3 per 5 X pangkat min 6 per 5. Nah ini pangkatnya kan negatif ya. Anyway saya maksudnya di opsi-opsi itu biasanya tuh nggak ada yang namanya pangkat negatif nih. Jadi ya udah, yang tadinya negatif kita harus turunin. Nah untuk dia menjadi positif, berarti kan min 3 per 5 kita kalikan dengan 1 per X pangkat 6 per 5. Di sini kenapa dia udah nggak minus lagi? Karena di sini dia udah diturunin gitu loh. Kayak gini nih, min 3 kali 1 adalah min 3 per 5 X pangkat 6 per 5. Anyway, untuk yang nomor 6 ini ya, nomor 6 ini kan dia pangkatnya itu pangkat pecahan. Tadi lagi kita harus membuat si pangkat pecahan ini menjadi bentuk akar lagi. Jadi mohon maaf nih agak ribet ya guys. Bisa kita tulis min 3 per 5 ini akar pangkat 6 dari X pangkat 5. Jadi begini. Tapi biasanya ini si minus ini tuh biasanya nggak di sampingnya sebuah angka, tapi dia biasanya di samping sini nih. Jadi nanti jawabannya biasanya tuh kayak gini, min 3 per ini 5. Oh ya, ini dibacanya akar pangkat 6 dari X pangkat 5. Kayak gitu. Oke, jangan sampai terkecoh. Oke, lanjut ke nomor 7. Ya Allah, ini nomor 7 mah gampang banget gak sih? Kayak sebuah basicnya materi turunan. Turunan pertama dari sebuah fx 7x pangkat 8 adalah, ya udah, turunannya adalah 8 kali 7 ya. Pangkat dikalikan dengan angka yang sini, 8 kali 7 adalah 56. X pangkat 7. Selesai. Nomor 8 di sini tadi ya kayak nomor 6 gitu. Jadi kalau misalkan dia adalah sebuah akar, dia tuh harus kita ubah jadi pangkat pecahan dulu nih. Jadinya kan dia X pangkat 1 per N ya. Berarti bisa kita tulis di sini fx-nya yang tadinya akar pangkat n dari sebuah x, jadi kita tulis jadi x pangkat 1 per n. Nah kalau udah kayak gini, yaudah kita cari turunannya. Turunannya adalah basicnya sama nih kayak nomor 7 juga. Pangkat harus kita kalikan dengan, di sini kalau nggak ada angka berarti angka 1. Berarti kan 1 per n, x pangkat 1 per n harus dikurang 1 kan? Dikurang 1. Nah tadi basicnya kayak nomor 6, kalau misalkan di sininya 5 ya kita ubah jadi min 5 per 5. Berhubung di sini adalah n, ya udah. Dia 1 per n dikurang n per n kan. Ini kalau kita lihat ya, ini angka, ini variabel nih. Ya nggak bisa diapa-apain kan. Ya udah bisa kita tulis 1 min n per n. Jadi jawabannya adalah 1 per n x pangkat 1 min n per n. Selesai. Untuk yang nomor 9, di sini kan jika y adalah sebuah fx, maka turunan pertama dari y terhadap x didefinisikan sebagai, ini awal banget kita masuk ke materi turunan. Nah ini tuh maksudnya adalah, kalau kalian ingat, ini tuh
masuk ke materi yang turunan menggunakan definisi limit nih. Berarti kan kalau misalnya ada sebuah y sama dengan fx, nah turunannya kan, turunan pertamanya itu berarti kan sebuah fx itu limit h mendekati 0, ya kan, terus fx plus h min fx per h. Ini adalah jawabannya. Ini maksudnya dari turunan pertama dari sebuah si fx ini. Oke, gitu. Oke, sekarang kita membahas nomor 10. Di sini kalau kita lihat sebuah fungsinya adalah minus 1/6x pangkat 2. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kayak gini kan kita bingung juga ya mau pakai fungsi yang mana nih atau rumus yang mana. Nah, ini tuh sebenarnya tuh kayak kita pakai rumus umum aja. Jadi tuh di sini si x pangkat 2 ini kita harus ke atasin gitu. Kita jadikan dia pangkat negatif biar kita bisa pakai rumus umum nih. Oke. Berarti kan di sini kan si fx-nya ya masih sebuah fx ya, minus 1/6. Ya, tadi yang tadinya x pangkat 2 kalau dia ke atasin kan jadinya x pangkat minus 2 kan. Pangkatnya harus negatif gitu. Nah, baru dia kita cari turunannya. Nah, turunannya adalah berarti kan si minus 2 kita kalikan dengan minus 2 kita harus kalikan dengan minus 1/6 x pangkat min 2 min 1 karena pangkat harus dikurang 1. Nah, sekarang minus 2 kita kalikan dengan minus 1 adalah plus 2 ya, 2/6 x pangkat min 3. Nah, ini kalau bisa disederhanakan jadinya 1/3 x pangkat minus 3. Anyway, untuk pangkat tuh nggak boleh negatif, jadi ini harus kita balikin lagi jadi pangkat pangkat apa sih namanya, pangkat positif. Jadinya tuh ya udah hasilnya 1/3 x pangkat 3. Ini adalah jawabannya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 11. Di sini yang diminta adalah turunan pertama dari sebuah fungsi 3x ditambah 5 per x min 2. Nah, ini kalau kita lihat ada dua buah fungsi ya. Nah, kalau kayak gini, I'm so sorry kalau untuk yang pembagian dia tuh nggak ada kayak cara cepat. Jadi kita harus banget pakai cara yang inilah, yang f turunan x sama dengan u dikalikan dengan u turunan ya. U turunan kita kalikan dengan v. Lalu kalau pembagian itu dikurang u kali v turunan lalu dibagi dengan v kuadrat. Nah, ini rumusnya nih. Nah, sekarang yang ditanya adalah f turunan saat x-nya 1. Nah, ini tuh kalau misalkan ada angka ya tadinya harus x jadi angka, dia tuh ada pengerjaannya 2 kali gitu loh. Jadi kita harus mencari si sebuah fungsinya, habis itu kita mencari si nilai x-nya itu, si nilai satunya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita masukin rumus ke yang sini ya, berarti kan kita harus memisahkan dulu nih. Kita memisahkan mana yang u, mana yang v, mana yang turunan u, mana turunan v dan v kuadratnya. Nah, di sini kita misalkan, berarti kan di sini si u itu adalah yang bagian atas. Berarti u adalah 3x tambah 5. Terus u turunannya adalah 3, v-nya adalah x min 2, v turunannya adalah 1, lalu v kuadratnya itu adalah x min 2. Kita kuadratkan pakai perkalian pelangi. Ini saya nggak ngebahas detail ya, pangkat harus lebih tinggi dan lebih kecil. min 4 ya, min 4x tambah 4. Nah, ini baru masukin kita ke rumus, sorry. Berarti kan u turunannya itu adalah 3, kita kalikan dengan v nya x min 2 min berapa sih, 3x plus 5 ya. Dia turunannya itu adalah 1 per x kuadrat min 4x plus 4. Nah, ini kan berarti kita kalikan secara aljabar, berarti kan 3x min 6 min 3x min 5 per x kuadrat min 4x tambah 4. Ini habis min 6 min 5 min 11 x pangkat 2 min 4x ditambah 4. Nah, ini untuk si f turunan x nya nih, ini udah selesai. Sekarang kita masukin angka 1 ke setiap x nya. Di sini kan berarti di sini f turunan saat x nya 1 adalah min 11 per 1 kuadrat min 4 1 plus 4 ya. Berarti kan di sini min 11 per 1 kuadrat adalah 1, min 4 tambah 4. Min 4 tambah 4 habis, berarti min 11 per 1 sama dengan min 11. Selesai. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 12. Di sini ada sebuah fungsi adalah 10x pangkat 7 yang ditanya adalah f
turunan pertama ditambah F turunan kedua. Nah berarti kan yang pertama adalah kita harus mencari F turunan pertamanya. Jadi gampang ya, 10 plus 70 X pangkat 6. Terus turunan keduanya adalah 6 kali 7 adalah 42 kosong X pangkat 5. Kalau misalkan disuruh tambah, ini kan harus ditambah nih. Ya udah, berarti 70 X pangkat 6 harus ditambah 20 X pangkat 5. Nah sekarang ini tuh bisa ditambah nggak sih? Nggak bisa lah ya, karena bisa pangkat 6 bisa pangkat 5. Jadi udah selesai sini aja. Nah untuk nomor 13 nih, ini kan turunan pertama dari sebuah fungsi nih ya. Ini tuh pakai aturan apa sih? Aturan apa nggak tuh? Rumus apa maksudnya? Nah ini maksudnya adalah kita pakai rumus aturan rantai. Kan nomor 1 ya, nomor 12 enggak, nomor 12 maksudnya. Nah ini sekarang nomor 13. Nomor 13 dia kan sebuah fungsinya yang ini ya, kita nggak usah nulis lagi lah. Sekarang rumus turunannya aja. Rumus turunannya itu adalah n kali u n min 1 kali dengan u turunan. Jadi di sini harus kita memisahkan mana yang u adalah sebuah fungsi yang adalah di dalam si apa sih namanya, dalam kurung. Jadi kan u nya adalah 5 min 3x pangkat 2. U turunannya adalah ini kan gak ada turunan, berarti si min 6x. Nah udah, kita masuk aja ke rumus. Muat ke sini ya, kayaknya nggak muat ya, sorry ke bawah aja. Berarti n nya itu adalah ini ya, n nya 4 kita kalikan dengan 5 min 3x pangkat 2 pangkat 4 kurang 1 adalah 3. U nya adalah min 6x. Nah untuk aturan rantai, angka paling pertama kita harus kalikan dengan angka paling terakhir. Berarti kan min 24x 5 min 3x pangkat 2 pangkat 3. Udah selesai. Sekarang nomor 14. Nomor 14 itu udah basicnya sama ya. Ini kan kalau misalnya ada sebuah angka di sini nih, berarti kan kita harus mencari yang pertama adalah F turunannya dulu. F turunannya berarti kan pangkat harus turun 4/3 kali 9 X pangkat 4/3 dikurang 1. Nah 4 kali 9 adalah berapa ya? 36 ya, 36 kali kok 36 kali sih, 36 bagi 3 X pangkat. Nah ini kan berarti kan 4/3 dikurang 3/3 berapa nih? 4 kurang 3 adalah 1, berarti 1/3 gini bagi 3 adalah 12 X pangkat 1/3. Nah kalau udah, berarti kan kita masukin si angka 27 ke X nya kan, atau bisa kita ini aja warnanya. Nah berarti kan 12 di sini 27 1/3. Ini tuh bukan 12 kali 27 ya, tapi 27 kita harus ganti ubah gitu loh. Kalau kayak 4 kan kita ubah jadi 2 pangkat 2. Nah kalau 27 itu berapa? 3 pangkat 3 ya, pangkat 1/3. Nah ini habis jadi 3 pangkat 1. 12 kali 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 adalah 1. 12 kali 3 adalah berapa? Yo 36. Selesai.